Selamat siang Sobat Impact Talk, balik lagi bersama saya Babang Host. Wah, hari ini sedikit spesial karena kita ada di suasana Natal dan kita akan membahas tentang Natal bersama pastoral di Gereja Baptis Pertama. Nah, jadi sampai ke depannya adalah temanya adalah tema Natal. Kita mau ngobrol-ngobrol bareng keluarga dari para pastoral di Gereja Baptis Pertama, dan hari ini kita akan berbicara dengan pendeta yang paling senior di Gereja Baptis Pertama, yaitu keluarga Pendeta Iwan. Apa kabar? Baik semuanya. Ya. Bagaimana, sehat Pak? Sehat, terima kasih semua karena anugerah Tuhan. Wah, luar biasa. Keluarga yang lain semua sehat? Sehat. Walaupun yang sempat Bandung sempat tinggi ya, tapi puji Tuhan kita semua boleh dalam lindungan Tuhan, sehat. Kalau mungkin ngobrol-ngobrol sama Emily, sekarang gimana? Lagi sibuk ngapain, Mil? Sekarang baru beres ujian, sekarang lagi sibuk pelayanan aja. Oh, sekarang tuh semester berapa, Mil? Semester 5. Semester 5, mantap. Kalau Manda sendiri nggak lagi ngapain, Man? Jualan gimana? Masih lancar? Lancar sih, kebetulan mau bikin sendiri juga, tolong doakan. Terus apa lagi ya? Pelayanan juga akhir-akhir ini buat Natal, sama ya nyambut tahun yang baru sebentar lagi. Oh, amin, puji Tuhan. Ya, memang sekarang nggak kerasa ya udah mau penghujung tahun. Nah, buat Pak Pendeta dan Ibu, gimana rasanya pelayanan di tahun 2020, Bu, Pak? Ya, tahun 2020 ini luar biasa, terjadi perubahan ya yang sangat cepat karena ada COVID-19 di pandemi. Jadi pelayanan kita banyak berubah ya. Jadi melalui ya semuanya sudah tahu, kita jadi melalui online, banyak kan melalui rekaman, khotbah direkam, renungan direkam. Jadi tantangan baru lah. Pertamanya berat, tapi lama-lama jadi terbiasa ya. Tapi yang penting sebetulnya tujuannya supaya nama Tuhan dimuliakan dan jemaat juga bertumbuh, diberkati, ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Itulah yang paling penting. Amin. Seperti itu. Kalau Ibu sendiri gimana, Bu? Ibu sendiri kan aktif dalam WBI Muda ya, atau disebutnya apa ya? Kan jadi lupa ya. YWU. Oh, YWU ya, betul. Young Women Union. Ya, Gimana, Bu? sama PA ya. Iya, sama ya untuk ibu-ibu dan ibu-ibu muda khususnya masa COVID di tahun 2020 ini begitu banyak penyesuaian dan tapi puji Tuhan kami boleh tetap sharing untuk saling menguatkan, saling mendoakan. Juga sekolah minggu berjalan terus dengan cara yang baru, juga untuk kegiatan bersama otomatis sangat dibatasin, jadi tidak seperti tahun sebelumnya 3 bulan sekali kita pasti bertemu dan mencari tempat di luar kota atau pergi ke tempat-tempat yang mendukung untuk bisa menikmati berkat Tuhan melalui alam, tapi kita bisa sharing firman Tuhan seperti itu. Tapi di masa COVID ini positifnya juga banyak. Jadi untuk negatifnya banyak, tapi positifnya juga banyak. Lebih banyak. Puji Tuhan. Keterampilan atau potensi yang terpendam selama ini boleh diasah dan itu bisa menolong keluarga untuk bisa menolong dalam ketahanan pangan ya. Misalnya membuat kue yang tadinya biasa-biasa sekarang luar biasa, bisa dijual melalui teman atau online, dan banyak ibu-ibu bisa lakukan selama pandemi. Dan kita juga dapat berkat tester, ya. Tester dan kiriman. Wah, terima kasih ibu-ibu semua luar biasa, YWU dan ibu-ibu yang lain ya, yang kami boleh jadi testernya. Terima kasih.
Walaupun di rumah aja tapi tetap produktif, tetap kreatif ya. Amin. Wah, Amin. Puji Tuhan. Itu ya kemarin. Dan kalau saya lihat sendiri di kegiatan sehari-hari grupnya Ibu Ita itu termasuk salah satu yang masih solid ya. Waktu apalagi ketika Ibu Ita ulang tahun pada mensupport semua luar biasa. Terima kasih Terima kasih ibu-ibu. ibu-ibu YWU yang sudah memberkati kita semua. Betul. Yeay. Nah, kalau dulu mau liburan Natal kan rasanya sangat sulit lah ya, kan harus melayani, harus di gereja. Sekarang dengan pandemi ini apakah ada yang berubah atau akan seperti dulu kali atau gimana nih? Mungkin Sama aja ya. sama aja. Dulu juga sibuk, sekarang juga tetap sibuk. Karena acara Natal tetap ada dan walaupun sebentuknya online ya, tapi rata-rata kita juga harus ya mungkin tidak hadir langsung, tapi juga harus memantau lewat Zoom dan sebagainya. Jadi sama sibuknya. Undangan Natalnya banyak melalui Zoom. Tidak Mungkin terasa. lebih banyak ya sekarang. Iya betul. Iya, lebih banyak karena undangannya dari mana-mana ya. Seperti Betul. hari ini juga ada undangan dari Rumah Sakit Baptis ya, Yayasan Rumah Sakit Baptis mengundang karena ada Natalan juga walaupun melalui online misalnya seperti itu. Betul ya, walaupun sekarang malah jadi online, malah jadi ini ya, padat karena bisa kapan saja di mana saja gitu ya. Nah, kalau Emily Amanda punya acara khusus buat Natal ini atau tidak nih? Kayaknya tapi dengar-dengar sih bakal kumpul keluarga sih bentar lagi. Oh, oke. Itu salah satu yang dinantikan Ya, nanti kumpul keluarga dan suasana Natal. sih. Nah, mungkin dari Kakak Manda dulu deh. Kan kemarin kita udah dengar Emily satu kata. Dari Kakak Manda satu kata buat tahun ini apa? Surprise. Kenapa, Man? Kalau aku sih cara pribadi banyak hal-hal yang nggak terduga sih. Itu aja. Jadi plan-plan yang sebelumnya udah dirancangkan bubar jalan semua. Aduh, tapi maksudnya ketutup satu pintu malah terbuka banyak opportunity gitu. Jadi Wah, ya puji Tuhan sih. mantap. Kayak Tuhan memberikan banyak surprise di tahun ini. Yes. Wah, luar Yes. biasa. Kalau untuk Bu Ita nih, Bu. Satu kata buat tahun ini apa, Bu? Semangat. 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 Wah, luar biasa, sangat optimis. Kenapa, Bu, semangat, Bu? Iya, kita harus tetap semangat menghadapi hari-hari yang Tuhan berikan. Pastinya Tuhan punya rencana atas semua ini. Amin. Dengan kekuatan iman, kita punya semangat setiap hari menghadapi sepanjang hari yang Tuhan berikan itu pasti ada rencana Tuhan dan apapun itu karena suka dan duka ya itu selalu ada, tapi dengan semangat kita bisa hadapi dan lewatin dan jalanin Amin. bersama Tuhan. Wah, so sweet, so sweet. Luar biasa. Luar biasa. Kalau dari Bapak Pendeta sendiri, Pak, Nah, satu kata untuk satu tahun kata ini. Satu kata optimis. Oh, Optimis. Ya, ini ayatnya Amsal 23 ayat 18. Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada. amin. Jadi untuk Kakak Amanda dan Emily, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi harus optimis ya, untuk siapa saja yang percaya Tuhan Yesus, masa depan sungguh ada, harapan kita tidak akan hilang. Nah, itu. Amin. Jadi optimis. Betul. Mil, berubah nggak, Mil, dari yang Jumat kemarin, Mil? Enggak, kayaknya masih mantap. Mantap. Jadi kalau misalnya Sobat Infektor penasaran, kalau Mili ngomong apa mantap kenapa? Nonton yang hari Jumat ya. Silakan bisa ke Impact Talk yang hari Jumat. Oke. Nah, kalau tahun ini ada sesuatu yang disyukuri nggak?
dari satu keluarga, walaupun di tengah yang seperti ini, yang paling disyukuri dari kondisi seperti ini apa? Yang paling disyukuri ya bukan berarti mensyukuri orang lain kena pandemi ya COVID-19. Ya kami bersyukur tidak kena COVID-19 karena hampir seminggu itu pasti keluar terus ya. Pasti keluar terus kemana mengunjungi jemaat, ibadah berkedukaan. Ibadah ada berapa yang ulang tahun, ada kedukaan, itu kan ada kerumunan orang banyak ya, dan ketemu banyak orang juga, kita bersyukurlah, bersyukur perlindungan Tuhan. Apa Ibu sama atau punya hal yang lain yang disyukuri Ibu? Ya, tetap bersyukur karena kami merasakan penyertaan Tuhan. Amin. Dalam segala keadaan ini, dan terutama Tuhan berikan kekuatan baru terus dan kesehatan yang dari Tuhan, itu luar biasa dari Tuhan. Betul. Kesehatan akhir-akhir ini memang benar-benar anugerah Tuhan, karena yang kita lawan nggak kelihatan. Virusnya nggak kelihatan, jadi beneran kalau kita dilindungi itu luar biasa. Nah, kalau dari Kakak Manda sendiri ada hal khusus yang disyukuri nggak, Man? Hal khusus apa ya? Spesial. Mungkin akhirnya aku menemukanmu atau gimana? Ya maksudnya jadi ada waktu dimana harus stay gitu, dan itu tuh nggak tahu ya kenapa jadi berkat aja, karena kalau misalnya ngelihat gitu flashback ke belakang, dulu tuh benar-benar sibuk banget sampai pelayanan juga, misalnya ke gereja ya bolak-balik kayak gitu. Tapi kemarin tuh tahun ini benar-benar dikasih waktu sama Tuhan buat benar-benar istirahat, rest, terutama awal pandemi, dan kita tuh benar-benar sekeluarga harus stay di rumah. Jadi ya ada waktu family time gitu, walaupun sempat bosan banget ya awal-awal tahun, mungkin semua juga merasakan waktu awal-awal pandemi. Apakah masih ingat? Terus Sudah. ketakutan gitu di rumah kayak Sudah lupa. Bersyukur. Yang disyukurin apa? yang disyukurin family time itu, waktu bisa istirahat dari kesibukan. Oke, kalau Emily sendiri Mil? Kalau yang aku syukuri itu pas awal-awal pandemi itu benar-benar stay at home, benar-benar family time, semuanya bareng-bareng 2 mingguan kan ya, sampai sebulanan, itu seru banget sih, aku suka banget. Oh, memang family time itu memang sih ya, di pandemi itu apalagi kita yang di kota ini kan sangat apa istilahnya, pace-nya sangat cepat ya. Tiap hari kegiatan banyak, begitu pandemi kayak direm langsung. Tapi banyak yang disyukuri ya, banyak hal bersama keluarga itu ya. Luar biasa. Nah, ini sekarang nggak kerasa kita udah di tahun di ujung tahun. Mau menghadapi Natal. Bagaimana perasaannya menghadapi Natal tahun ini? Gimana Bu? Tetap sukacita, Oh, karena tetap sukacita. melalui Natal ini kita diingatkan bahwa Tuhan kita itu tetap baik Amin. kepada kita semua. Buktinya Tuhan tetap memperhatikan, dan sukacita itu harus nyata kita rasakan gitu, walaupun dunia sekeliling bisa membuyarkan sukacita gitu, tapi kalau kita kembali lagi ingat, Natal ini mengingatkan anugerah Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu yang menjadi kekuatan kita sepanjang masa juga ya. Betul. Setiap hari. Jadi itulah Natal itu tidak bisa Natal itu jangan hanya sekarang juga gitu, tapi momennya di bulan Desember ini biar suasana Natal itu bisa kita rasakan gitu. Betul. Melalui perenungan ya, harus mengingat luar biasa Tuhan datang melalui semua mujizatnya. Nah, kalau dari Pendeta Iwan sendiri Pak, biasanya kalau Natal sibuk di gereja standby, sekarang suasana berbeda, yang dirasakan seperti apa Pak? Tetap ya bersyukurlah. Natal itu
pernah terjadi, sudah terjadi, dan itu adalah anugerah Tuhan. Jadi kalau Natal saya pribadi diingatkan betapa rendah hatinya Tuhan, betapa baiknya Tuhan mau datang ke dunia. Ya, jadi kalau gambarannya di Alkitab kan dia penginapan nggak ada, rumah sakit nggak ada untuk Maria bersalin, dan akhirnya menggambarkannya seperti di kandang domba begitu ya, satu tempat yang sederhana. Wow, itulah kebaikan Tuhan. Jadi saya juga harus jadi orang baik. Amin, amin, Karena Tuhan amin. juga udah baik. Itulah kalau merenungkan Natal tuh bersyukur untuk pengorbanan Tuhan, tuh kerendahan hati Tuhan yang mau datang ke dunia, mendatangi kita, menebus dosa kita, menyelamatkan kita, memberkati kita, menjagai kita, ada dekat dengan kita sekarang. Kita bisa bersekutu, bisa ya Tuhan menjadi sahabat, Tuhan menjadi Tuhan, Tuhan menjadi apa ya? Pokoknya komplit lah. Bersyukur. Natal itu membuat kita bersyukur. Amin. 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 Sekarang kita ke yang paling muda, Mil, yang dirasakan ketika menghadapi Natal kan pasti Natal. berubah lah ya, dari yang dulu sekarang. Maksudnya dulu mungkin kita dulu masih offline, kecil, dan dulu sekarang masih kecil. Remaja sekarang sudah besar. gimana, Mil? Gimana ya? Kalau aku ngerasa Natal yang kali ini harus benar-benar di apa ya? Renungkan. Direnungkan apa ya? Dihayati. Dihayati gitu bener. Karena ini kayaknya cuman sekali seumur hidup deh, offline. Maksudnya online. Natalan online biasanya kan sibuk sama pelayanan, sama tugas-tugas pas Natalan. Kalau yang tahun ini kita benar-benar disuruh fokus sama Tuhannya aja karena nggak ada tugas lain lagi. Jadi dihayati. Dihayati. Puji Tuhan. Jadi pengalaman pasti nggak bakal terjadi lagi kan? Betul. Karena optimis vaksin sudah datang. Iya sudah. setuju. Vaksin yang manjur lah ya. Amin. Amin. Jadi mudah-mudahan tahun depan udah bisa offline lah ya, Iya. kita bisa Natalan seperti dulu. Nah, kalau dari Kakak Manda, apa bedanya Natal tahun ini dengan yang sebelum-sebelumnya? Nggak tahu ya, kalau aku pribadi sebetulnya nggak ada beda dalam pelayanan dan bersyukur untuk hal itu gitu. Jadi Tuhan masih memberikan kesempatan, kepercayaan untuk pelayanan. Kemarin juga ada beberapa pelayanan Natal, jadi bolak-balik ke gereja juga sama berkali-kali, sampai latihan juga berkali-kali dan bersyukur. Tapi bedanya adalah memang geraknya terbatas sama nggak bisa kumpul sama teman-teman. Kalau menurut aku kumpul sama teman-teman Natal, tukar kado bareng, walaupun beberapa ada sih, tapi nggak kayak sebebas tahun lalu gitu untuk ketemu dan lain sebagainya. Jaga Itu jarak. sih bedanya. Cuman ya balik lagi gitu, bersyukur karena momen Natal ini masih ada gitu, dan itu balik lagi ke kitanya gimana mau mensyukurinya, mau menghayatinya gitu. Dan menurut aku banyak hal positif sih, apalagi kalau udah sama keluarga. Puji Tuhan. Betul. Puji. Oh, jadi memang walaupun online, walaupun semua berubah, tapi puji Tuhannya Tuhan menyiapkan sarana itu ya. Amin. Sehingga tetap kita masih bisa melakukan yang terbaik buat Tuhan. Wah, nah kalau haleluya. harapan untuk tahun depan nih, buat sekeluarga, harapan tahun depan kira-kira apa yang diharapkan Pak, Ibu, Amanda, Mil? Apa harapan? Pertama, Oh iya, Pertama. silakan. COVID ini biar segera berlalu. Amin. Yes. Dan pastinya ada suasana baru yang lebih baik lagi. Yes. Amin. Kalau yang lain? Harapannya Tuhan ya terus ya memberkati kita, memberkati umat manusia. Harapan saya sih tahun depan lebih banyak lagi orang mengenal Tuhan Yesus. Ya, dan pastinya
kita juga rindu tetap Tuhan memakai kita sekeluarga dan juga anak-anak Tuhan untuk menjadi garam dan terang. Banyak orang diselamatkan karena harapan saya setiap orang bisa mengalami, merasakan kasih Tuhan, karena itulah yang membuat jawaban atas setiap persoalan, masalah manusia, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apa saja. Kalau kenal dengan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, itulah solusi atas setiap masalah. Harapan saya tahun depan lebih banyak lagi, bahkan dunia ini ya, boleh mengenal Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tadi ada satu yang menarik nih Pak. Berdoa supaya dipakai lebih lagi. Lebih lagi. Padahal kan banyak orang itu malah kalau bisa jangan saya gitu. Kenapa Pak? Dipakai lebih lagi itu sebuah harapan yang baik Pak. Ada orang tuh senang misalnya ketemu idolanya ya, kalau bisa mah bertemu gitu, atau yang dikagumi gitu ya. Pengen ketemu, pengen ngobrol. Ini Tuhan Yesus nih sebetulnya idola lebih dari idola ya, dia Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita bisa bersama Tuhan, melayani, diberkati Tuhan, diberi tugas oleh Tuhan, diberi kesempatan oleh Tuhan, itu suatu yang menyenangkan sebetulnya. Kalau yang dikerjakan di dunia ini tanpa Tuhan tuh capek sebetulnya. Kita berbuat apapun kalau tanpa Tuhan capek, hasilnya capek. Tapi kalau bersama Tuhan hasilnya sukacita. Jadi kalau dipakai oleh Tuhan lebih lagi kita bersyukur ya. Jangan merasa rugi, karena yang memakai kita adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang owner dunia alam semesta kan Tuhan ya. Kita kan senang kalau di dunia ketemu owner pabrik kita, perusahaan kita, wah pasti senang ya. Ternyata ada owner di atas owner, yaitu Tuhan Yesus. Jadi kalau dia kasih tugas kepada kita ya kita senang. Seperti itu, biar dipakai lebih lagi. Amin, amin, amin. Termasuk Ibu Ita, Kakak Amanda dan adik Emily. Haleluya. Betul. Jadi pakai Tuhan itu untuk melayani itu bukan sebuah beban ya, tapi suatu sukacita. Dan luar biasa. Kalau Kakak Amanda sendiri Man, harapan tahun ini apa? Buat tahun depan tahun ini udah mau berakhir ya. Aku sih udah, ya harapannya apa ya? Lebih better daripada tahun ini. Karena nggak tahu sih kedepannya bakal ada apa gitu, tapi be the best. Tapi ya udah punya Tuhan Yesus gitu, jadi rasanya ya bersyukur sama faith juga sih, pasti bakal lebih better gitu Amin. kedepannya. Amin. Kalau Emily gimana Mil? Saya setuju dengan Bapak, Mama, dan Kakak. Nggak, kalau semangat. harapan pribadi gitu maksudnya buat tahun depan. Itu sih terus bisa dipakai Tuhan lebih lagi dan jadi berkat buat banyak orang. Yes. Amin. Nah, kalau kita ngomongin Natal, pasti kan orang juga kalau dengar khotbahnya Pendeta Ardi yang lalu, banyak orang itu juga merayakan Natal ya. Bukan orang Kristen pun merayakan Natal, tapi sebagai orang percaya pasti kita memaknai Natal itu berbeda dengan kebanyakan orang. Mungkin makna Natal buat pribadi dari keluarga ini seperti apa? Mungkin tadi sudah mulai dari mungkin sekarang Pendeta Iwan dulu Pak. Oke. Ya, makna Natal ya tadi yang sudah kita bagikan banyak. Jadi Natal itu anugerah sesungguhnya. Jawaban atas setiap masalah manusia, khususnya dosa ya, karena tanpa Natal tidak ada seorang pun punya pengharapan. Di dunia ini menderita, mati masuk neraka. Tetapi karena Natal ada harapan, ada jawaban, kita bisa hidup di dunia ini penuh sukacita. Dan kalau kita dipanggil oleh Tuhan masuk surga, karena melalui Natal, melalui kehadiran Tuhan Yesus di dunia yang adalah juru selamat, manusia mempunyai pengharapan sampai kepada kekekalan. Haleluya. Seperti itu. Untuk Bu Ita sendiri Bu? Ya, makna Natal itu sesungguhnya yang perlu pertama
ingat itu bahwa itu tadi Tuhan itu begitu baik kepada kita. Baik. Sesungguhnya kita tidak layak gitu, tapi Dia kebaikannya itu Tuhan nyatakan melalui kehadirannya Amin. ke bumi ini, dan harusnya itu kita rayakan dengan ibadah, dengan sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji Tuhan. Ibadah kita itu perayaan gitu, bahwa Tuhan tuh hadir di tengah kita, dan sesuai dengan semua janji dan firman-Nya yang Tuhan sudah berikan kepada kita, itu yang mau kita renungkan gitu. Dan sementara mungkin kalau kita perhatikan gitu kan, Natal itu sudah dimaknain, memang tadi dunia ini merayakan semua tapi tidak tahu artinya. Yang mereka kedepankan itu ya mungkin hura-hura gitu, ngumpul dengan tidak ada doa, tidak ada perenungan sama sekali. Yang diutamakan makan, hadiah. Nah itu bagus semua, itu wujud untuk kita menyenangkan gitu ya, untuk kita sangat bersuka cita, dan itu kita bisa wujudkan dengan pernak-pernik segala aksesoris itu, ada hadiah apa, itu bagus, itu sebagai ungkapan kasih. Tapi yang terpenting itu terima kasih Tuhan, Engkau sudah hadir dalam hidup kami dan menjadikan kami berarti. Amin. Sesungguhnya kita hanya debu gitu, tidak ada artinya, tidak karena dosa yang sudah menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi Tuhan mau datang menyucikan, menguduskan, mengampuni kita dan membenarkan kita gitu. Amin. Nah, itu perlu perenungan tiap hari. Oh, Natal itu Tuhan mau melakukan itu untuk saya, sehingga kita bisa bercakap-cakap dengan Tuhan gitu. Dan itu tadi Allah Immanuel itu ya, aku menyertai engkau itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Ibu. Mungkin dari anak-anak siapa yang mau duluan? Apa makna Natal? Kan kalau dulu anak-anak kan senengnya Natal, hadiah gitu kan. Tapi kalau udah sekarang telah tiba. Ya, itu Natal telah tiba. Betul. Kita kan sekarang dengan udah pengertian yang berbeda, pasti memaknai Natal juga berbeda kan. Coba. Natal, makna Siapa Natal. dulu? Ya. Kalau kakak secara Maknanya. pribadi sih anugerah sih. Wish. Saat Natal dirayakan oleh seluruh orang di dunia Amazing ini, grace. tapi kita tuh memiliki pengenalan yang lebih akan Natal, mengenal Tuhan Yesus yang menjadi, yang sebetulnya Natal itu sebetulnya tentang Tuhan Yesus gitu. Jadi Bukan tentang bukan tentang yang lain. Bukan Cuma tentang memang iblis kita, berusaha. bukan tentang kita, tentang Tuhan Yesus. Ya, itu anugerah yang besar banget. Peran utamanya Tuhan Yesus, Amin. bukan tentang kita. Setuju. Benar. Grace. Emily. Lebih dalam. Lebih dalam Apa? lagi, Makna Natal. makna Natal bagi aku itu apa ya, hadiah dari Tuhan yang benar-benar harus kita hargai, itu harus kita ingat-ingat, karena bisa lupa kan kalau nggak di Hadiah terbaik, terindah, termahal, termulia, terbesar. Tapi karena setiap tahun suka dibahas kan, anak-anak suka nganggep enteng, padahal sebenarnya itu Wah. paling wow. Yes. Kayak luar biasa. Nah, Amin. Terakhir dan menutup, salam dan pesan buat jemaat Gereja Baptis atau Sobat Impact Talk yang sedang menyaksikan acara ini. Bisa kami persilakan. Saya dulu ya. Boleh. Untuk Sobat Impact Talk dan juga jemaat Gereja Baptis Pertama dan siapapun yang melihat tayangan Impact Talk setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya. Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada di antara kita yang mungkin sedang galau atau punya masalah atau sedih, datang kepada Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus dalam Natal itu sebetulnya untuk menolong kita, menjadi juru selamat kita, teman kita. Jadi kita jangan takut lagi, jangan merasa sendiri, kesepian.
tidak ada harapan. Jangan, di dalam Tuhan ada harapan. Amin. Begitu. Oke. Ya. Silakan Ibu. Selamat Singkat, Natal jelas, saudaraku. padat. Natal itu adalah Tuhan bersama kita, Tuhan hadir di tengah kita, Amin. menjadi kekuatan kita, menjadi semangat kita, Yes. harapan kita, Yes. dan tetap sukacita, karena sukacita itu adalah obat yang manjur, kata Tuhan Yesus. Amin. Dan Natal ini alasannya untuk kita bersukacita. Amin. 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 Terima kasih banyak Ibu. Mungkin Kakak dan Kakak. nanti ditutup. Kakak. Selamat Natal semuanya, selamat menikmati Tuhan, selamat menikmati hari-hari yang indah. Pergunakan waktu sebaik-baiknya juga sebelum penghujung tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Sobat Impacto, semangat, jangan menyerah, jangan khawatir karena Tuhan akan bantu kita Yes. semua. Oke. Amin. Terima kasih Sama-sama. Bapak Ibu dan selamat Natal juga, selamat beraktivitas juga. Tetap semangat dan tetap sehat. Yes. Buat sobat Impact Talk juga tetap stay tune, nanti di besok kita masih akan ngobrol-ngobrol sama pastoral lainnya. Jadi tetap stay tune di acara ini, dan kalau punya pertanyaan, punya kerinduan untuk didoakan, punya pokok doa, perlu konseling, jangan ragu untuk menghubungi kita di nomor ini. Dan juga atau di deskripsi itu ada WhatsApp, tinggal diklik linknya langsung bisa mengirim pesan kepada nomor ini tanpa harus men-save. Wah, enak banget kan. Kalau mungkin tertarik ingin tahu tentang gereja baptis pertama lebih lagi, kami juga ada websitenya, nanti bisa dicek di idc.church. Jadi nggak ada .com-nya ya, dotnya .church gitu ya. Pengennya nggak disebutnya .com aja, .church. Jadi langsung aja, itu pun ada linknya, ada di deskripsi di bawah. Kalau bingung carinya, langsung aja lihat deskripsi. Di sana banyak sekali link yang bisa diakses, dan terus semangat. Dan Amin. sekali lagi tetap jaga kesehatan, selamat merayakan Natal. Saya Babang Host. Keluarga Pendeta Iwan, selamat Natal dan Tahun Baru. Sekali lagi mengucapkan selamat hari Natal untuk kita semua. Semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus Amin. memberkati. Selamat Amin. Natal semua. Dadah. Sampai jumpa.